para peneliti meneliti dan mereka menemukan. Kemudian penemuan mereka dicatatkan. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang saya sampaikan bukan berdasarkan pemikiran saya. Tetapi apa yang saya sampaikan di mimbar ini, semua atas tuntunan Roh Kudus. Maka dapat saya sampaikan bahwa Tuhan telah membuat janji di dalam kitab Kejadian itu. Yang kemudian janji-janji itu digenapi satu persatu dalam kehidupan setiap umat percaya. Bagi mereka yang percaya, mereka sudah menerima janji keselamatan itu. Tetapi bagi mereka yang belum percaya, di mimbar ini saya ajak, ayo percayalah kepada Yesus. Karena dialah Sang Juru Selamat itu. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Karena semua nabi yang datang, yang pernah datang. Semua nabi yang pernah datang, yang pernah ada di muka bumi, semua meninggal. Almarhum. Tidak pernah bangkit. Hanya ada satu yang mati. Mati di kayu salib. Dan pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Dialah Sang Mesias itu. Dialah yang dijanjikan oleh Allah kepada Adam dan Hawa di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Yang baru saja kita baca itu. Yang baru saja kita baca. Dan kelahirannya ke bumi untuk menghancurkan kepala ular. Dalam proses tumit akan dimemarkan, akan dihancurkan. Ini merujuk kepada peristiwa di kayu salib. Bapak Ibu pernah nonton film The Passion of the Christ? Yang diperankan oleh seorang Katolik Roma, Mel Gibson. Ketika ada di taman Getsemani, dia sedang berdoa. Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi biarlah kehendak-Mu saja yang jadi. Ketika dia berdoa demikian, kalau kita lihat film itu, iblis melepaskan ular. Ular itu menghadap kepada pemeran film sebagai Yesus dan mengangkat kepalanya. Dan pada saat itu pemeran film itu menginjak kepala ular itu. Di cerita film The Passion of the Christ itu. Ini yang diceritakan. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Itu yang diangkat. Itu yang diangkat. Mau menyampaikan pesan Tuhan bahwa ada janji di sana. Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa loh. Sudah jatuh. Ketika Tuhan turun dan berjalan-jalan di taman, dia tidak melihat Adam dan Hawa. Lalu dia panggil, Adam. Dia menjawab apa? Ya Tuhan, di mana kamu? Ya, dia sembunyi kan? Kenapa kamu sembunyi? Kami sembunyi karena kami telanjang. Nah loh. Tuhan bilang, bagaimana kamu tahu kalau kamu telanjang? Lalu Adam mulai menyalahkan siapa? Hawa. Wanita ini yang Tuhan taruh di samping saya. Dia ngambil buah yang dilarang itu. Dia makan, setelah dia makan dia kasih juga ke saya. Saya ikut makan. Coba Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan baca pasal itu baik-baik. Ketika Hawa makan buah, diperdaya oleh ular, dia makan buah. Setelah dia makan, belum terjadi apa-apa kan? Hawa belum mendapati dirinya telanjang, belum.
Belum. Tapi ketika dia bawa buah itu, dia kasih ke Adam. Adam makan. Setelah Adam makan buah itu, barulah mata mereka terbuka dan mendapati bahwa diri mereka telanjang. Mengapa demikian? Karena apa? Mandat Tuhan itu tidak diberikan kepada Hawa. Mandat Tuhan itu diberikan kepada Adam. Perintah itu disampaikan kepada Adam. Tidak disampaikan kepada Hawa. Sehingga ketika Hawa makan buah itu, Hawa tidak mendapati dirinya telanjang. Tetapi ketika Adam makan buah itu, barulah Adam melanggar mandat Tuhan itu. Adam melanggar. Ketika dia makan buah itu, dia melanggar. Dan setelah dia makan, dia sadar. Dia mendapati bahwa mereka telanjang. Jadi yang salah siapa? Hawa apa Adam? Adam. Karena mandatnya kepada siapa dulu? Adam. Benar, Hawa tidak menerima mandat langsung dari Tuhan. Tapi yang menerima mandat itu Adam. Yang menggoda Hawa itu siapa? Ular. Bukan ular sebetulnya. Iblis. Iblis yang menggoda Hawa. Tapi dia menggunakan apa? Ular. Pada zaman itu dikatakan di dalam Alkitab. Ular itu adalah binatang yang paling cerdas. Dari semua binatang. Kemungkinan, ini pikiran saya. Kemungkinan ular pada saat itu punya kaki. Entah dia berdiri seperti saya. Atau mungkin dia setengah berdiri. Tetapi kemungkinan dia punya kaki. Terbukti ketika Tuhan mengutuk dia. Dia merayap. Ini pikiran saya. Saya sedang berimajinasi bahwa kemungkinan ular itu pada zaman itu Adam dan Hawa itu punya kaki. Mungkin dia berjalan, tapi ketika dia diperdaya oleh iblis, dia yang cerdas memperdayai Hawa. Hawa jatuh oleh karena godaan dari si iblis melalui ular. Dia makan buah itu, dia habis makan dia kasih ke Adam. Lalu Adam yang menerima mandat itu enggak pakai tanya, buah dari mana kamu ambil? Harusnya kan dia tanya dulu. Jangan-jangan kamu ambil buah dari tengah taman yang dilarang Tuhan. Enggak. Adam enggak pakai ABCDJ tanya, langsung dimakan. Nah, ketika dia makan, Adam sadar bahwa dia dan istrinya sedang telanjang. Nah berarti kan siapa yang salah? Adam melanggar mandatnya Tuhan. Adam melanggar mandatnya Tuhan. Iya. Jadi kadang-kadang ada yang menyalahkan Hawa ini. Baik. Namun dalam bilur-bilurnya Sang Mesias itu mati di kayu salib. Supaya apa? Supaya Bapak, Ibu dan saya yang ada di gereja dan maupun yang sedang menonton secara live streaming memperoleh keselamatan. Karena di luar Yesus tidak ada manusia dapat selamat sampai ke surga. Mika 4 ayat 8, kitab Mika. Saya jarang baca kitab ini, tapi begitu saya cari Mika. Ketemu Mika. Mika ini ternyata luar biasa. Nabi kecil. Mika 4 ayat 8.
Dan engkau hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Dan engkau hai Featah Migdal Eder, menara kawanan domba. Dalam Targum Yonatan menerjemahkan frasa Featah Migdal Eder, hai kamu menara kawanan domba, sebagai personifikasi Sang Mesias. Featah Mesiak de Israel, hai Mesias Israel. Kan ada yang mengklaim bahwa pada akhir zaman Isa Al-Masih akan turun di menara putih. Nanti cari sendiri. Saya tidak nyebut. Ada yang mengklaim pada akhir zaman Isa Al-Masih akan datang dan turun di menara putih. Mari kita lihat kitab dari Mika 4 ayat 8 ini. Featah Migdal Eder, hai kamu menara kawanan domba. Di tempat ini berdekatan dengan kota Bethlehem, di sebelah tenggara Yerusalem, menara kawanan domba ini yang disebut dengan Migdal Eder ini adalah tempat khusus. Tempat khusus yang dikhususkan untuk domba-domba yang berkualitas nomor 1. Dan dirawat secara khusus. Untuk apa? Untuk korban penghapusan dosa. Jadi tidak secara kebetulan. Ya, tidak secara kebetulan. Kitab Mika mencatat Migdal Eder, Featah Migdal Eder. Ada menara dan ada kandang. Kalau disebut, ada beberapa teolog menyebut bahwa ini adalah kios khusus untuk ternak-ternak yang punya kualitas terbaik, nomor 1. Dan ternak-ternak yang akan digunakan untuk sebagai korban penghapus dosa adalah ternak-ternak yang terbaik. Karena dikatakan di dalam Perjanjian Lama bahwa tidak boleh bercacat celah, tidak boleh kudisan, ya kan? Tidak boleh ada kutunya, tidak boleh dia badannya kurus, ya kan? Dan itulah yang terbaik yang harus digunakan. Yang kualitas wahid, yang kemudian digunakan untuk kurban penghapusan dosa. Dan ini ada kaitannya dengan Mesias. Dialah anak domba Allah yang satu-satunya menjadi korban diberikan oleh Allah secara cuma-cuma kepada umat manusia secara keseluruhan. Siapapun dia tidak terkecuali. Yang beriman dan percaya kepada dia akan memperoleh keselamatan. Karena melalui dialah kepala ular itu dihancurkan. Melalui dialah tumitnya diremukkan sebagai